Perkenalkan, nama saya Tessa Lonisa Burfataribu dari kelas 1-8 ingin mempresentasikan materi tentang peranan virus dalam kehidupan yang menguntungkan dan yang merugikan. Sesungguhnya virus juga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Virus adalah virus yang menyerang serangga dan arthropoda sehingga dimanfaatkan sebagai biopestisida di lahan pertanian. Kemampuannya dalam melemahkan inangnya dimanfaatkan dalam pengobatan biologis untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Pada saat virus menginfeksi sel inang, virus memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan dalam proses rekayasa genetik pada pembuatan insulin dan terapi gen. Virus yang disisipi gen penghasil insulin menginfeksi bakteri sehingga bakteri ini berkembang biak dan menghasilkan insulin. Sedangkan pada terapi gen, virus dimasukkan gen terapeutik agar virus mengirimkan gen ini pada sel target untuk memulihkan fungsi gen yang rusak. Dalam dunia kesehatan, virus dapat dijadikan sebagai agen anti kanker dan bahan pembuat vaksin. Virus anxiolytic digunakan sebagai agen anti kanker. Virus tersebut selektif untuk memilih sel kanker sehingga menginfeksi dan merusak sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Pada pembuatan vaksin diperlukan virus inaktif atau bagian struktur tertentu pada virus sebagian protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Ketika tubuh terpapar oleh virus yang dilemahkan ini, limfosit akan aktif dan membentuk antibodi untuk mengikat virus agar tidak menginfeksi sel targetnya. Uniknya, sistem imun kita akan mengingat virus yang pernah masuk sehingga jika terpapar yang kedua kalinya, tubuh akan lebih cepat mengatasi infeksi virus tersebut. Merugikan. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia seperti polio. Virus penyebab penyakit adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus ini dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kelumpuhan pada otot, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Polio ada dua, yaitu polio non-paralisis atau jenis polio yang tidak menimbulkan kelumpuhan. Untuk gejalanya demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, otot terasa lemah, kaku di bagian leher dan punggung, nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. 2. Polio paralisis atau jenis polio yang berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan saraf tulang belakang dan otot secara permanen. Contoh gejalanya hilangnya refleks tubuh, ketegangan otot yang terasa nyeri atau tungkai dan lengan terasa lemah. Cara penularannya yaitu polio menyebar melalui kontak orang ke orang. Ketika seorang anak terinfeksi virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan seperti tungro. Penyakit tungro merupakan penyakit yang disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu virus yang berbentuk batang atau virus batang tungro padi, Ricetungro bacilliform virus atau RTBV, dan virus berbentuk bulat atau virus bulat tungro padi, Ricetungro spechalia virus atau RTSV. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan seperti tetelo. Virus penyebabnya adalah virus Newcastle atau DCC atau singkatan ND. Gejalanya adalah jengger pucat, ayam menjadi lesu, kotoran berwarna kebiruan, dan kepala ayam seperti dengleng. Bagian tubuh yang diserang adalah sistem pernapasan dan saraf.
Cara penularannya adalah terjadi secara kontak langsung dari ayam yang terinfeksi ke unggas sehat lainnya dan melalui fase yang diekspresikan oleh ayam yang terinfeksi. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata atau salah bicara saya dalam video, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.